Hi, Coach John Herdman. Congratulations on the new job. We are all super excited to meet you. Let's go Garuda. Let's fulfill our dreams together. And sampai jumpa di Maret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa. Dengan senyum yang cerah pagi ini saya menyapa Anda semuanya. Saya Jiru Custen, tentu saja berjumpa kembali dengan sebuah podcast yang selalu kita membahas sepak bola Indonesia, timnas Indonesia, kemudian pemain-pemain kita yang abroad dan juga di Liga 1 dan juga ini sepak bola dunia. Tadi malam bagaimana Manchester United harus menunjukkan keperkasaan dan keberuntungan. Kenapa saya bilang keperkasaan? Karena dia dalam 3 pertandingan ya, sebelumnya saat mengalahkan City 2-0, kemudian mengalahkan Arsenal juga 3-2, dan tadi malam menghadapi Fulham peringkat ke-9, MU harus mendapatkan kesulitan yang cukup berarti saya rasa ketimbang saat melawan Arsenal dan juga Manchester City. Itu kenapa? Ya nanti kita akan bahas persoalan kesulitan MU tadi malam menghadapi Fulham. Namun sebelumnya berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Terima kasih ya para penonton baru yang Anda udah like dan subscribe. Bagikan ini sebanyak-banyaknya kepada teman-teman Anda. Dan juga rekan-rekan, kalau Anda udah like dan subscribe, Anda akan selalu mendapatkan informasi terbaru dari saya Jiru Custen. Dan yang terakhir, jangan lupa berikan kritikan dan saran pada channel Jiru Custen di link kolom komentar di bawah ini ya, di sini ya. Kemudian juga kritikan dan saran buat Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, dan juga ketumnya Erick Thohir. Baik, langsung aja kita bahas bagaimana pertandingan MU saat meladeni Fulham di Old Trafford ya. Saya tadi malam itu agak susah mengucapkan Old Trafford, malah mengucapkannya Stamford Bridge. Itu ada kandang Chelsea, mohon maaf ya. Ya, bagaimana seorang klub bernama Manchester United bangkit ya. Ini saya rasa ini adalah awal dari sebuah kebangkitan klub bernama Manchester United di bawah Michael Carrick. Namun dalam 3 pertandingan ini belum bisa kita lihat satu ya, ya ini masih usaha untuk konsisten ya, apalagi nanti sampai akhir musim di 2025-2026. Kalau kita melihat pertandingan Manchester melawan City ya, itu 2-0, kemudian di Arsenal kita menang juga meskipun agak susah ya. Kemudian kita menang tadi malam di Old Trafford, kandang dari MU. Itu juga agak susah menghadapi Fulham yang dalam bagaimana ketika MU memegang bola ya, mereka melakukan serangan, mengawali serangan. Fulham itu cukup cerdas, pelatihnya cukup cerdas bagaimana dia mengumpulkan sisi pemain untuk menutup dengan layer-layer yang cukup dinamis. Misal ya kita harus memang mengakui ketiadaan dari Dorgu yang dikabarkan cedera, dan ini memang mendukung sekali bagaimana usaha Fulham untuk menahan serangan dari MU di sisi kanan pertahanan mereka. Ya, memang MU unggul ya lewat sebuah gol yang dicetak oleh Casemiro pada awal babak pertama, dan gol ini cukup mengejutkan Fulham ya. Namun Fulham ini mentalnya cukup luar biasa. Serangan MU itu seringkali dimulai dari Amat ya di sisi kanan, dan bagaimana Mainu cukup bagus bermain, Casemiro cukup bagus, kemudian Bruno, apalagi Bruno Fernandes. Kalau tidak ada Bruno Fernandes, aduh ini nggak tahu ini bagaimana nasib MU ya. Bruno Fernandes menjadi orang yang cukup dinamis, kemudian kreatif dalam memberikan umpan, apalagi di babak terakhir ya, dia mampu memberikan assist pada seorang Esco ya. Ini adalah striker yang sudah mencetak 3 gol dalam 3 pertandingan, dan
cukup luar Sesko yang telah mencetak 3 gol dalam 3 pertandingan, dan ini adalah bagaimana kecerdasan dari seorang Bruno Fernandes untuk memberikan umpan kepada Sesko. Oke, ini dari babak pertama ya, bagaimana umpan Bruno Fernandes, dia memberikan umpan pada Casemiro. Sebenarnya itu adalah Cunha yang dia melakukan overlapping masuk ke kotak penalti, kemudian ditarik kaosnya oleh pemain dari Fulham ya, pemain belakang, kemudian dia terjatuh, dan ternyata yang dinilai oleh VAR itu adalah bagaimana ketika seorang Cunha itu melakukan lari masuk ke kotak penalti, dan sebelum kotak penalti itu dia kaosnya ditarik, dan akhirnya pelanggarannya adalah tendangan bebas bukan penalti. Dan disinilah kecerdasan seorang Bruno Fernandes memberikan umpan kepada Casemiro yang di mana dia bisa berebut bola dengan sundulan masuk ke Fulham. Dan ini adalah bukan gol yang pertama ya, masih ada gol yang dicetak ya selain Casemiro. Masih di babak pertama, bagaimana umpan Casemiro setelah dia mencetak gol, dia pura-pura melihat ke kiri ya, namun dia mengumpannya kepada seorang Cunha yang dia memang lolos offset dari perangkap yang diciptakan oleh pemain Fulham. Dan Cunha ini memberikan sebuah tekanan dan tendangan dari sudut sempit yang susah ini. Gol ini cantik saya rasa untuk Cunha, gol kedua MU. Dari sudut yang cukup sempit dia mencetak gol. Ini keren Cunha. Pemain Brasil yang saat ini memang menjadi andalan di Manchester United. Memang saya ini mengesampingkan peran di sisi kiri ini belum bisa ditutup pada babak pertama. Namun ya di babak kedua setelah Ryan Mbeumo itu dipindah ke kiri ya untuk memberikan sebuah tekanan yang sama di kanan dan kiri. Namun Sesko terlambat dimasukkan ya. Di Sesko itu di akhir-akhir babak kedua. Bahkan setelah unggul 2-0, MU itu malah kecolongan bagaimana sebuah serangan Raul Jimenez yang menerima umpan pemain Meksiko ini yang bermain untuk Fulham ini langsung di tackle dengan keras oleh Maguire yang merasa itu bola kena kakinya, namun ya wasit yang melihat dan ditunjukkan dalam sebuah tayangan ulang, memang Maguire melakukan pelanggaran kepada Raul Jimenez di kotak penalti. Akhirnya Raul Jimenez mencetak gol untuk memperkecil kedudukan 2-1. Nah, kemudian pemain muda bernama Kevin yang bermain di sisi kiri dari Fulham ini mencetak gol penyama ya di akhir-akhir babak kedua. Ini tidak menurunkan mental MU ya, meskipun keadaan 2-2 dan pertambahan menit itu hingga 9 menit itu tidak menurunkan konsistensi dari seorang Michael Carrick. Dia memasukkan Sesko, kemudian menarik Cunha, dan di sanalah Mbeumo, Ahmad dan Sesko. Inilah baru sebuah serangan yang cukup mematikan, namun bukan dari Mbeumo ataupun Ahmad. Sebuah serangan dari kanan, seorang Bruno Fernandes menerobos ke sisi kanan ya, dan dia memberikan umpan kepada Sesko dengan cukup cerdas. Dia membalikan badan dan dia memasukkan gol ke gawang Fulham hingga peluit ditiup. MU masih tetap unggul 3-2. Ini pertandingan saya rasa cukup alot di mana Fulham ini mampu memberikan tekanan pada MU. Ya, di 90 menit pertandingan Fulham ini cukup bagus bagaimana dia menampilkan presisi, bagaimana pemain MU ketika dia akan memegang bola maka dia akan menutup ruang-ruang yang kira-kira pemain MU itu kan akan masuk. Namun ketika Sesko masuk menjadi seorang striker, Mbeumo di kiri, Ahmad di kanan, waduh ini udah nggak bisa terbendung skema dari Michael Carrick untuk mengalahkan Fulham. Namun itulah pelajaran yang bisa dipetik dari Fulham. Ini adalah sebuah klub yang berada pada posisi ke-9. Jadi ini klub papan tengah, namun permainan meskipun tidak ada bintang, hanya Raul Jimenez saja yang saya rasa akan membawa Fulham lebih jauh lagi ke
ya ke peringkat yang lebih jauh, lebih baik kepada musim ini ya. Dan ini bisa saya sampaikan buat Anda para penggemar Liga Inggris, terkhusus buat para penggemar dari Manchester United, ini bukan jawaban atau kalau Anda mempertanyakan begini, apakah Michael Carrick akan dipertahankan sebagai pelatih? Belum tentu. Masih kita akan tunggu Michael Carrick dalam pekan-pekan ke depan hingga akhir musim ini. Apakah dia mampu menampilkan, memberikan skema, memberikan formasi, memberikan asupan latihan buat anak-anak sehingga mereka itu luas di lapangan dan bisa berakhir mungkin di peringkat 2 atau 3 hingga akhir musim. Dan saya akan sampaikan untuk 5 besar posisi klasemen Liga Inggris. Di pertama itu ada Arsenal, kemudian Manchester City, yang kedua ada Aston Villa, yang keempat ada MU, dan yang kelima ada Chelsea sementara. Jadi MU menempati posisi keempat untuk klasemen Liga Inggris. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Michael Carrick bisa memperbaiki apa yang sudah kita berikan pada hari ini. Dan kelemahan memang ya, Liga Inggris itu tidak bisa kita tebak lawan sejauh apapun, peringkatnya nomor berapapun, namun bisa menyulitkan mereka dalam sebuah pertandingan. Itu yang bisa kami sampaikan, dan jangan lupa untuk berikan like dan subscribe pada channel ini dan dukung kita sebanyak-banyaknya buat para penonton baru. Terima kasih dari Jakarta, saya J. Lucusan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao. The crowd erupts like a roaring sea. Flags are flying high with endless glee. Under stadium lights, the world collides. Dreams come alive, no place to hide.